Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Eliansa, kelas 2351 KPIE dengan NIM 2305131162. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Perencanaan Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Pipi Hasmawati SE MSI. Baiklah, di sini mungkin langsung saja saya untuk menjelaskan dan memaparkan. Di sini saya sebagai CEO dari perusahaan Golda. Di sini saya akan langsung membuat kebijakan norma perusahaan Golda, yaitu ada perusahaan Golda berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, aman dan beretika. Setiap karyawan diwajibkan mematuhi norma-norma perusahaan, termasuk menjunjung tinggi integritas, disiplin, saling menghormati, menjaga kerahasiaan data perusahaan, serta tidak melakukan tindakan diskriminatif atau pelecehan dalam bentuk apapun. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Budaya perusahaan Golda. Budaya kerja di perusahaan Golda didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, kolaborasi, inovasi, dan tanggung jawab. Kami mendorong setiap karyawan untuk bekerja dan berintegritas dan terbuka terhadap ide-ide baru, dan saling mendukung dalam tim serta berkomitmen mencapai hasil terbaik dengan semangat kekeluargaan dan profesionalisme. Nah, Golda berupaya menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada aturan perusahaan Golda. Di sini saya juga membuat peraturan perusahaan Golda. Nah, di mana untuk menjaga ketertiban dan profesionalisme, perusahaan Golda menetapkan beberapa aturan utama yang harus dipatuhi seluruh karyawan. Di antaranya itu ada kehadiran dan ketetapan waktu. Karyawan itu diwajibkan hadir tepat waktu sesuai jam dan kerja yang ditetapkan. Terus yang kedua yaitu ada berpakaian rapi dan sopan. Demikian pula pakaian kerja harus sesuai standar yang telah ditentukan atau sesuai SOP. Yang ketiga yaitu ada etika kerja, dilarang melakukan tindakan tidak etis seperti kecurangan, pelecehan, atau diskriminasi. Yang keempat adalah penggunaan fasilitas perusahaan. Mengapa? Fasilitas bekerja digunakan hanya untuk keperluan bekerja, bukan untuk hal-hal yang lainnya. Terus yang terakhir yaitu ada yang kelima, menjaga kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi internal perusahaan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin resmi. Selanjutnya itu ada perencanaan. Saya selaku CEO perusahaan Golda, saya memiliki visi untuk menjadikan Golda ini sebagai pemimpin pasar yang inovatif dan berkelanjutan untuk perencanaan strategi mencakupi diantaranya itu adalah penguatan SDM, terus yang kedua itu transformasi digital, terus yang ketiga ada ekspansi pasar. Baik, di sini saya akan menerangkan implisit atau nilai yang di produk perusahaan Golda ini. Golda merupakan merek minuman kopi siap saji yang praktis dan bercita rasa premium. Beberapa produk unggulannya itu yang meliputi yang pertama itu ada Golda Coffee Cappuccino, kopi susu dengan rasa lembut dan aroma khas cappuccino. Yang kedua itu ada kopi Dolce Latte. Golda Kopi Dolce Latte ini berpaduan kopi dan susu yang creamy dengan rasa manis seimbang. Terus yang ketiga itu ada Golda Kopi Macchiato. Nah, varian ini dengan rasa kopi yang lebih kuat dan karakter bold. Yang keempat itu ada Golda Kopi Mocha. Nah, kombinasi menikmati antara kopi dan coklat. Terus yang kelima, yang terakhir itu ada Golda Kopi Less Sugar atau less sugar. Nah, kopi ini bervarian rendah gula untuk konsumen yang lebih sadar kesehatan. Terus selanjutnya itu ada kebijakan ekspansif yang terlihat dari Undang-Undang Dasar dan aturan perusahaan. Nah, kebijakan ini saya buat kebijakan eksplisit yang diterapkan di perusahaan Golda mencerminkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya dalam hal di antaranya itu ada keadilan dan kesetaraan. Nah, mengacu pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 tentang persamaan kedudukan di depan hukum. Golda menerapkan kebijakan tanpa diskriminasi dalam rekrutmen dan hubungan kerja. Terus yang kedua yaitu ada hak pekerja. Sesuai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, perusahaan menjamin hak setiap karyawan atas pekerjaan yang layak dan perlakuan adil.
Nah, terus ada tujuan kesamaan pemahaman antara komunikator dan komunikan. Nah, jadi tujuan saya membuat kesamaan ini terutama dalam komunikasi yang efektif di lingkungan perusahaan termasuk di Golda ini ya, adalah memastikan kesamaan pemahaman antara komunikator dan komunikan. Dengan tercapainya kesamaan ini, ada beberapa diantaranya informasi yang saya dapat diterima itu adalah diantaranya diterima secara tepat, nah, tanpa terjadinya salah tafsir. Yang kedua itu adalah dipahami dengan makna yang sama sesuai konteks dan tujuan. Terus yang ketiga itu mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Yang keempat itu meningkatkan koordinasi dan kerja tim. Yang terakhir yaitu meminimalkan konflik dan kesalahpahaman dalam operasional harian. Lanjut, relevansi pesan agar mudah dipahami ya. Komunikan dalam proses komunikasi sangat penting bagi komunikator untuk menyampaikan pesan yang relevan dan sesuai dengan konteks serta kebutuhan komunikan. Di antaranya itu ada lebih mudah dipahami. Yang pertama itu lebih mudah dipahami karena sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan situasi penerima. Yang kedua itu menarik perhatian sehingga komunikan lebih fokus menerima informasi. Yang ketiga itu meningkatkan efektivitas komunikasi karena isi pesan terasa berguna dan tepat sasaran. Yang keempat, yang terakhir itu mempercepat respon dan tindakan karena komunikan tidak perlu menafsirkan ulang makna pesan. Baik, di sini saya juga membuat rencana A dan rencana B atau plan A dan plan B untuk mengantisipasi akan terjadinya problem-problem yang tidak kita inginkan di perusahaan Golda ini. Mungkin langsung saja saya paparkan. Itu di rencana A ada strategi utama saya fokus pada pertumbuhan organik dan inovasi produk. Nah, di mana Golda akan terus mengembangkan varian minuman kopi berkualitas tinggi, memperluaskan jaringan distribusi nasional, serta memperkuat brand melalui digital marketing dan kemitraan retail. Nah, strategi ini memudahkan atau mengandalkan tren pasar yang terus tumbuh dan loyalitas konsumen. Rencana B saya atau plan B saya itu strategi alternatif saya dalam perusahaan ini atau dalam perusahaan minuman Golda ini. Jika pasar mengalami gangguan atau misalnya krisis ekonomi, nah perubahan selera konsumen atau gangguan rantai pasok, nah Golda akan beralih fokus pada efisiensi operasional. Di verifikasi produk non coffee seperti minuman teh atau sehat ya. Terus serta memperluas pasar ekspor. Nah, strategi ini menjaga kelangsungan bisnis sambil mencari peluang baru. Terus rencana jangka pendek dan jangka panjang perusahaan Golda. Ya, nah di sini saya juga membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk takutnya terjadinya problem-problem yang akan terjadi di Golda ini, di perusahaan Golda ini. Rencana jangka pendek saya itu dari 1 tahun ke 2 tahun, dari 1 sampai 2 tahun. Di antaranya itu meningkatkan distribusi produk ke seluruh wilayah Indonesia. Terus yang kedua itu memperluaskan varian produk kopi setiap minuman sesuai tren pasar. Yang ketiga, memperkuatkan branding dan promosi melalui media sosial dan kolaborasi. Yang keempat itu yang terakhir itu meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas layanan pelanggan. Terus yang selanjutnya itu adalah rencana jangka panjang dari 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Saya juga menjadikan merek minuman kopi saya juga memiliki rencana atau strategi juga untuk menjadikan Golda ini merek minuman kopi terkemuka di Indonesia atau Asia Tenggara ini. Terus yang kedua itu membangun fasilitas produksi baru yang lebih modern dan ramah lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan produk baru di luar kopi, misalnya minuman kesehatan atau hal-hal yang sejenisnya. Terus yang keempat, melakukan ekspansi pasar ke luar negeri dan meningkatkan kontribusi ekspor. Yang kelima itu yang terakhir, berinvestasi pada inovasi teknologi dan keberlanjutan, sustainability. Terus itu inovasi dan kreativitas perusahaan Golda, di mana perusahaan Golda terus mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk mempertahankan daya saing di industri minuman siap saji ini. Nah, beberapa bentuk inovasi dan kreativitas yang diterapkan antara lain itu ada inovasi produk, di mana Golda ini menghadirkan varian rasa kopi untuk yang sesuai selera generasi muda. Nah, seperti kopi dengan sentuhan rasa coklat, karamel, atau varian edisi minuman edisi musiman dan lain-lainnya. Terus yang kedua itu desain kemasan yang lebih kreatif. Nah, dimana menggunakan desain atau kemasan yang menarik, praktis dan ramah juga lingkungan untuk meningkatkan daya tarik di rak penjualan
di supermarket atau minimarket atau retail lainnya. Nah, itu yang ketiga itu pemasaran digital inovatif. Nah, di mana menerapkan strategi pemasaran berbasis media sosial, kolaborasi dan influencer serta kampanye interaktif yang melibatkan konsumen secara langsung. Nah, jadi itulah sedikit pemaparan jika saya menjadi seorang CEO dari perusahaan Golda ini. Kurang dan lebihnya mungkin bisa dikoreksi sama-sama. Dalam hal ini saya akhiri. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.